tapi juga bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tema yang menarik dan sangat relevan di era digital ini, yaitu critical thinking versus perkembangan AI. Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya, seberapa penting kemampuan berpikir kritis di tengah pesatnya perkembangan buatan ini, khususnya bagi kita di dunia pendidikan? Nah, buat menjawab pertanyaan itu, tentu saja aku nggak sendirian nih. Hari ini aku ditemani sama tamu spesial kita, Kak Lia. Halo Kak Lia. Hai. Gimana nih kabarnya? Baik, kabar baik, alhamdulillah nih. Gimana nih rasanya pertama kali di Podak ya? Yaps, pertama kali aku diundang di Podak ini. Gimana perasaannya? Karena pertama kali kan? Iya. Yang pertama tuh aku seneng banget karena bisa diundang di Podak, karena aku juga mengikuti Podak nih Kak. Wah, penonton setia nih. Nah, kalau misalnya kalian ini kesibukannya tuh apa sih belakangan ini? Untuk akhir-akhir ini Kak, aku tuh cuma di kampus saja sih Kak. Aku kuliah, terus aku juga ada ikut kepanitiaan juga, organisasi juga aku juga ikut. Wah, ternyata kalian ini sangat aktif ya di kampusnya. Nah, aku mau tanya nih Kak, kita langsung mulai aja ya. Menurut kalian apa sih yang dimaksud sama AI itu? Oke Kak Lita, bantu menjawab ya. Oke. AI ini adalah hasil rancangan manusia yang mempermudah dalam banyak hal. Sederhananya, AI ini adalah kecerdasan buatan yang diprogram ke dalam mesin untuk dapat berpikir seperti manusia. Kayak gitu Kak Lita. Wah, cukup menarik ya. Dari pengertiannya aja tuh kita udah tahu kalau misalnya AI ini sangat membantu Ya. manusia gitu. Tapi aku jadi makin penasaran nih. Kalau AI itu kan sangat membantu ya. Apakah di kehidupan kedepannya nanti AI itu sangat bersungguh-sungguh membantu atau justru jadi tantangan atau bumerang buat kita? Gimana Kak? Oke, perkembangan AI ini bisa dikatakan sebagai peluang yang baik karena menunjukkan perkembangan intelektual yang semakin maju di Indonesia ini. Nah, namun juga AI ini menjadi tantangan apalagi bagi siswa dalam menerapkan critical thinking. Nah, oleh karena itu kita perlu kritis melihat peranan si AI sebagai sarana pendukung bagi pembelajaran dan pemecahan masalah, kayak gitu. Wah, cukup menarik ya. Secara khusus berarti kalimat AI itu sebagai pendukung bagi pemecahan masalah ya, dan bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kritis manusia. Nah, aku mau minta tolong nih buat dijelaskan lebih rinci lagi kaitannya sama dunia pendidikan tuh apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang Kak Lita, itu pertama-tama kita perlu memahami dulu apa itu berpikir kritis atau critical thinking. Nah, di sini yang saya maksudkan untuk berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, serta merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Nah, jika kita kaitkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, itu perkembangan AI khususnya di dalam dunia pendidikan nih Kak Lita, ini tentunya punya kaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dalam dunia pendidikan. Nah, AI ini dapat mempermudah untuk mencari bahan pembelajaran dan sebagai pendamping siswa untuk belajar, kayak gitu. Oh, ternyata tuh kalau misalnya AI ini tuh benar-benar sangat membantu ya buat peserta didik. Nah, tapi kan kalau kelihatan membantu itu kan termasuk dampak positifnya ya. Kalau menurut Kak Lia sendiri, dampak positif yang lain dan kekurangan AI sendiri itu apa sih? Oke, bantu menjawab ya Kak. Kita bahas kelebihannya dulu mungkin. Boleh kita bahas kelebihan. Yang pertama itu, untuk penggunaan AI dengan tepat, kita akan mendapat data atau informasi yang akurat. Jadi kita perlu teliti dan cermat untuk menggali informasi atau masalah yang ingin kita
dapatkan mungkin itu dengan cermat kayak gitu. Terus yang kedua tuh efisiensi Kak Lita. Nah, aku membagi efisiensi ini menjadi dua. Yang pertama tuh dalam waktu. Untuk penggunaan AI sendiri kan sudah tergolong cepat. Misalnya kalau kita udah punya kata kuncinya, kita tinggal searching aja kata kunci yang kita miliki apa. Nanti bakal muncul yang namanya sumber-sumber terpercaya, dan pastinya sumber-sumber ini juga banyak Kak Lita. Terus yang kedua itu tenaga yang dibutuhkan kan kalau cuma ngetik doang ya easy kan Kak Lita, jadi nggak perlu nyari buku di perpustakaan mungkin lebih hemat gitu. ya. Nah bener ya. Terus dengan penggunaan AI ini kita juga bisa menjadi mandiri. Mengapa mandiri? Karena mungkin kalau di sekolah itu kita hanya terpatok dengan guru yang ada, dan mungkin guru tersebut belum tentu menguasai penuh dalam materinya kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan AI ini sebagai literatur yang lain mungkin selain guru kayak gitu Kak Lita. Wah, ternyata AI sendiri walaupun membantu kita, ternyata ada dampak baik dan dampak buruknya ya. Kalau misalnya kekurangannya tuh apa sih Kak? Oke, kita bahas kekurangan ya Kak Lita. Nah, yang pertama ketergantungan pada informasi yang kita dapat. Mengapa? Karena jika kita tidak teliti atau tidak cermat untuk mencari sumber-sumber yang kita inginkan, maka data itu tidak akan akurat. Jadi kita perlu ketelitian kayak gitu. Terus yang kedua ada keamanan nih. Maksudku yang keamanan ini, kita kan walaupun menggunakan AI, kita juga harus melihat apakah AI itu terpercaya atau tidak. Soalnya ada kasus nih Kak Lita, temanku, dia itu kayak searching terus di AI, satu AI itu ternyata AI itu tidak terpercaya, dan temanku ini udah login atau mendaftar. Kan kalau mau masuk atau menggunakan itu harus login ya Kak Lita. Nah, temanku ini udah login, terus ternyata data pribadi atau data temanku ini dibocorkan, kayak disalahgunakan, misal kayak disalahgunakan untuk pinjol kayak gitu Kak. Bahaya sekali ya. Yaps, bener banget. Terus yang ketiga nih Kak, ada mengurangi lapangan pekerjaan bagi manusia. Mengapa seperti itu? Karena misalnya nih Kak, suatu bank kan ada customer service-nya. Bisa aja 3 atau 5 tahun yang akan datang, mereka pegawai bank itu udah tidak ada di situ, tapi akan digantikan dengan robot atau mesin yang bisa mengatur sedemikian rupa. Terus yang kedua juga ada translator. Nah itu juga kalau sekarang kan masih manusia nih, siapa tahu besok kedepannya juga bisa dari robot tersebut kayak gitu. Wah, berarti kekurangannya tuh bahaya banget ya. Walaupun sangat membantu, tapi kita juga harus teliti. Kalau takutnya data-data pribadi kita tuh malah disalahgunakan sama pihak-pihak yang jahat-jahat itulah ya kayak. Betul sekali. Kalau pengaruhnya AI terhadap pendidikan nih apa sih Kak? Oke. Untuk pengaruhnya ya Kak, pengaruhnya itu aku bagi juga dari positif dan negatif. Yang pertama akses informasi. Yang positif dulu ya, akses informasi ini kita menggunakan AI. Dengan menggunakan AI kita dapat mengakses informasi dengan cepat kayak gitu. Terus yang kedua tuh AI itu sebagai alat pembelajaran bagi siswa-siswa. Mengapa? Karena mungkin dengan AI mereka bisa berpikir kritis. Jadi seperti melihat berbagai perspektif gitu. Terus yang ketiga itu sebagai analisis. Maksudnya ini kita menggunakan AI itu harus dianalisis, jadi harus ada bukti-bukti nyata kayak gitu. Terus
selanjutnya nih Kak, yang negatif. Oke. Yang pertama pastinya ketergantungan. Mengapa ketergantungan? Karena jika siswa menggunakan AI secara berlebihan atau mungkin dia cuma hanya ingin cepat selesai PR-nya mungkin itu siswa-siswa itu biasanya mengakali dengan mengerjakan tugas tersebut ke AI. Jadi cuma ngesalin terus di copy paste di AI tersebut kayak gitu. Itu kan juga jadi apa ya, yang seharusnya siswa ini menggunakan AI untuk melihat dari berbagai pandangan, tapi hanya untuk jiplak atau copy paste kayak gitu. Terus yang kedua, ada kurangnya pemahaman. Jika mereka untuk menggunakan AI ini, mungkin mereka ini kehilangan suatu kesempatan untuk memahami proses berpikir kritis kayak gitu. Nah, oke, berarti di balik kelebihan AI sendiri yang sangat membantu kehidupan kita, ternyata kekurangan AI itu juga sangat berpengaruh buat generasi kita ke depannya ya. Ya, benar banget Kalita. Dan juga ada pengaruh AI terhadap pendidikan secara positif maupun negatif juga. Nah, dari tadi kan kita udah bahas tentang AI terus nih. Aku tuh juga sempat dengar tentang AI sebagai pendukung bagi pemecah masalah dan bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau menurut Kak Alia sendiri, apa itu critical thinking? Oke, critical thinking ya Kak? Iya. Menurutku critical thinking atau berpikir secara kritis ini berbeda dengan berpikir biasa atau berpikir rutin. Ini adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dan situasi secara logis, mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Nah, berpikir kritis ini juga proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya, pemikir menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih, dan rasional gitu. Oh, berarti critical thinking itu kemampuan berpikir secara logis dan rasional ya? Nah, aku tuh juga pengen nih punya kemampuan berpikir secara kritis. Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih tipsnya biar kita tuh punya gitu kemampuan ini? Oke, tipsnya ya Kak Lita. Aku ada beberapa tips sih, tapi ini dari pandanganku sendiri ya Kak. Oke, yang pertama itu jika kita ingin berpikir kritis, mempunyai kemampuan berpikir kritis, maka kita itu tidak malu untuk bertanya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu atau mungkin kita ini pengen tahu, tapi pada dasarnya tapi malu untuk bertanya ke orang lain. Nah, untuk menghilangkan malu itu kita harus lawan. Kenapa harus lawan? Karena jika kita tidak bertanya kepada orang lain, maka mungkin yang sumber-sumber yang kita dapat akan sedikit kayak gitu. Terus yang kedua, mengemukakan alasan dengan logis. Terus yang ketiga, melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Yang aku maksud di sini, bila ada suatu masalah gitu, kita harus melihat tidak hanya dengan satu perspektif atau satu sudut pandang, tetapi kita juga harus melihat berbagai sudut pandang gitu untuk ya mempertimbangkan masalah tersebut kayak gitu. Berarti itu kita tuh harus cermat sama pendapatan informasi yang kita tahu gitu kan. Terus kita juga kayak yang sering kita dengar, malu bertanya sesat di jalan. Bener banget Kak Lita. Jadi kita tuh kalau mau banyak pengetahuan, kalau mau kita belajar berpikir kritis, itu tuh kita jangan malu buat bertanya. Terus ada nggak sih Kak pengaruh critical thinking itu sama pendidikan di masa kini? Oke, tentunya ada sih Kak Lita untuk pendidikan ya, nyangkut pendidikan. Oke. Kemampuan berpikir kritis ini penting terhadap pendidikan. Misalnya apabila peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis yang kurang, maka peserta didik ini akan cenderung kesulitan untuk memecahkan suatu masalah atau
suatu suatu masalah dalam pembelajaran kayak gitu. Terus sementara untuk peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis yang tinggi, mereka dapat menerima pembelajaran yang diberikan dengan baik dan menguasai materi pembelajaran secara optimal. Seperti itu ya Kak ya. Nah, kaitannya AI dengan critical thinking ini adalah AI membantu critical thinking untuk memperluas ide-ide kreatif. Lalu, critical thinking ini juga dapat membantu untuk menambah informasi dari AI yang belum tentu kebenarannya. Seperti itu. Oke, berarti kan dari tadi itu kita udah dapat banyak informasi tentang apa itu AI, apa itu critical thinking, dan gimana pengaruhnya, dampak positif negatifnya, gitu kan. Nah, biar kita punya pemikiran kritis tadi kan kita nggak boleh ketergantungan sama AI juga. Karena kalau walaupun AI ini sangat membantu, tapi kalau kita ketergantungan, otak kita juga nggak bisa belajar buat berpikir kritis ya Kak ya. Nah, ternyata ini udah mau di akhir acara. Ternyata kita udah di akhir acara. Tidak terasa Kak Lita. Iya, ternyata yang tadi kita bahas tuh sangat mendalam ya Kak. Simple tapi mendalam. betul. Ternyata itu kita udah lama banget kita membahas ini. Oke, baik. Semoga pembahasan kita ini yang kita bahas tadi berguna buat para pendengar. Makasih juga buat kalian ya udah nyempetin waktunya buat datang dan berbagi informasi mengenai AI dan critical thinking tadi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. 1, 2, 3.